Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer, kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, ada apa dengan informasi terkini Bapak Ibu? Yaitu ada informasi yang tercatat bahwa kesempatan diangkat PNS tanpa tes bagi tenaga honorer. Nah, Bapak Ibu dalam hal pengangkatan honor menjadi PNS tanpa tes ini, Bapak Ibu perlu mengecek formasi serta usia yang direkomendasikan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Berbicara soal tenaga honorer, hingga saat ini masih membutuhkan banyak jawaban atas pertanyaan mereka yang masih mengganjal. Nah, ada apa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal ini, Bapak Ibu? Suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer meraba-raba dan banyak bertanya terkait dengan program pemerintah dalam hal mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Kenapa? Karena informasi yang sudah banyak beredar itu ada pengangkatan menjadi PNS, P3K, dan bahkan part-time juga muncul di akhir ini. Nah, tentunya seputar hal tersebut adalah satu pertanyaan yang memang Bapak Ibu honorer masih menunggu kapan kira-kira ada jawaban dari pemerintah. Terutama harapan bagi tenaga honorer yang butuh kepastian untuk bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara menjelang pergantian tahun 2023 ini. Wacana penghapusan memang masih menghantui benak tenaga honorer. Terlebih mereka sejauh ini sudah amat sangat butuh uluran pemerintah. Namun menyikapi adanya isu penghapusan tenaga honorer yang kemungkinan besar melibatkan 7 kategori terpilih ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB berupaya akan ada solusi yang terbaik terkait dengan hal tersebut. Dalam arti apakah ini? Artinya pemerintah melalui Menpan RB berupaya mencari solusi terbaik terkait dengan penghapusan honorer. Misalnya dengan diterapkannya sistem outsourcing dan mengikuti seleksi CPNS bagi honorer yang berminat. Di balik seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS yang panjang, ada juga honorer yang memiliki kesempatan untuk bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Keterangan ini tentu butuh pertimbangan beberapa hal yang sekiranya bisa mencakup kualifikasi honorer diangkat sebagai PNS tanpa seleksi tes. Ada beberapa bidang yang memiliki peluang besar bagi tenaga honorer bisa diangkat sebagai PNS tanpa tes seleksi yang panjang. Namun hal ini harap untuk perhatikan beberapa bidang ini supaya Bapak Ibu bisa ambil kesempatan selain memperhatikan hal-hal yang berkaitan lainnya. Nah, Bapak Ibu honorer yang saya hormati, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Demikian dengan sesuai dengan informasinya butuh ya pengetahuan terkait dengan formasi apa dan usia kategori apa yang bisa memenuhi syarat untuk pengangkatan ini. Jadi harap untuk diperhatikan beberapa bidang supaya Bapak Ibu bisa ya berkesempatan untuk bisa diangkat. Selain memperhatikan hal-hal tersebut, jadi Bapak Ibu juga bersiap-siap untuk diangkat menjadi ASN. Pertama, tenaga honorer di bidang kesehatan. Seperti halnya seleksi CPNS pada umumnya, bidang ini telah menjadi salah satu bidang prioritas yang diminati. Selain diminati, bidang kesehatan amat dibutuhkan di pemerintahan, sehingga menjadikan bidang tersebut duduk di posisi sebagai prioritas. Ini untuk kesehatan Bapak Ibu ya. Di sini dinyatakan bahwa bidang kesehatan atau honor
tenaga kesehatan ini sangat dibutuhkan. Yang kedua, tenaga honorer bidang pendidikan. Sama halnya dengan bidang kesehatan, bidang pendidikan juga masuk kategori prioritas. Dan memang ini adalah merupakan satu garda terdepan yang bisa mempertahankan bangsa ini karena adanya pendidikan. Tentu tenaga pendidik amat dibutuhkan untuk sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Maka tidak ayal jika formasi bidang ini menjadi yang diprioritaskan. Yang ketiga, tenaga honorer di bidang penelitian. Bidang ini juga dipastikan dibutuhkan di pemerintahan sehingga honorer bisa diangkat sebagai PNS tanpa tes. Berikutnya adalah tenaga honorer di bidang administrasi. Bidang selanjutnya juga bisa diangkat sebagai PNS tanpa tes bagi tenaga honorer yang berminat untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. 5. Tenaga honorer di bidang pertanian. Untuk mengoptimalkan kinerja di pemerintahan, maka bidang ini juga memenuhi kriteria peluang bagi honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes. Poin ke-6, tenaga honorer di bidang fungsional. Bidang selanjutnya juga menargetkan bagi tenaga honorer yang bisa diangkat sebagai PNS tanpa seleksi tes. Akan tetapi tetap menjadi pertimbangan utama ketika melihat kembali pada peraturan pemerintah dengan nomor 48 tahun 2005. Jadi batas usia dan maksimal waktu masa kerja yang dibutuhkan tetap menjadi pertimbangan utama bagi tenaga honorer yang berkeinginan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Ingat Bapak Ibu ya, faktor usia dan masa kerja juga menjadi prioritas dalam hal menjadi pertimbangan bagi tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Jadi bagi tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun, masih memiliki kemungkinan diangkat sebagai PNS tanpa tes, asalkan masa kerja sudah ditempuh selama 1-5 tahun lamanya. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu tenaga honorer yang maksimal usia 46 tahun, tetap punya peluang untuk diangkat PNS tanpa tes, asalkan masa kerja minimal 20 tahun. Ingat, ini untuk Bapak Ibu yang berusia 46 tahun. Wajib memiliki masa kerja minimal 20 tahun. Jadi harap tetap dijadikan bahan acuan yang terkait bidang peluang dan daftar usia rekomendasi untuk diangkat PNS tanpa tes bagi tenaga honorer. Demikian informasi mengenai bidang yang memungkinkan bagi tenaga honorer dan usia serta masa kerja rekomendasi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.